Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Ya, soal yang pertama yang kita bahas itu materi tentang pertidaksamaan mutlak, Sobat AK. Jadi ini ada soal seperti ini ya kira-kira. Hati-hati, ini soal modifikasi tentu saja, bukan soal yang aslinya banget ya. Jadi ya ini sekedar hint aja gitu kan. Nah, kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini, tapi ketika salah satu ruasnya itu bukan merupakan suatu konstanta yang udah suatu bentuk yang udah pasti positif, kita nggak boleh langsung kuadratin. Jadi kalau di sini bentuknya nggak boleh langsung dikuadratin nih Sobat AK, karena yang ruas kanan itu belum tentu bernilai positif. Jadi kita akan bagi kasus sesuai dengan domain dari mutlak X-1-nya ini nih. Nah, caranya gimana? Kita punya mutlak X-1 itu bisa jadi dua, yaitu X-1 sama min X ditambah 1 gitu kan. Nah, yang pertama ini ketika X-1-nya lebih dari sama dengan 0 alias X-nya lebih dari sama dengan 1. Itu berarti yang di bawahnya itu ketika X-nya kurang dari 1. Nah, kita akan bagi sesuai dengan domain ini. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan 1, nanti akan diteruskan untuk X kurang dari 1. Gitu ya. Oke, yang pertama dulu, untuk X lebih dari sama dengan 1, itu berarti mutlak X-1-nya itu kita ganti dengan X-1. Jadi ini akan dapat X-1 kurang dari X per 5, gitu maksudnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan penyebutnya kita boleh kali 5 karena ini merupakan suatu bilangan bulat positif. Kita kalikan nanti seperti ini. Kemudian kita pindah ruas, nanti jadinya 4X kurang dari 5 yang berarti X-nya kurang dari 5 per 4. Kemudian kita buatlah garis bilangannya gitu ya. 5 per 4, karena dia kurang dari berarti panahnya ke sebelah kiri. Nah, tadi jangan lupa kita punya juga domainnya yaitu X lebih dari sama dengan 1. Berarti kalau sama dengannya ada tandanya bulat isi gitu kan. Kita kasih ke sebelah kanan, berarti kita dapat himpunan penyelesaian untuk domain yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang X kurang dari 1, kita akan ubah mutlak X-1-nya itu menjadi min X tambah 1. Berarti min X tambah 1 kurang dari X per 5, kita kalikan dengan 5, nanti akan dapat min 5X tambah 5 kurang dari X. Kemudian kita pindah ruas ke sebelah kanan, nanti akan dapat 6X itu lebih dari 5. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah berarti dapat kan X-nya itu lebih dari 5 per 6. Caranya akan analog dengan yang sebelumnya, kita bisa bikin garis bilangannya. Karena dia lebih dari, berarti kita panahin ke sebelah kanan. Jangan lupa diiris juga dengan, domainnya, gitu ya. 1. Ke sebelah kiri. Nah, jadi kita dapat nih, ada dua penyelesaian. Nah, kalau Sobat AK perhatikan, ini kalau disambungin, nanti angka satunya itu bakal berhimpit kan. Nah, jadi ketika kita gabungkan, ingat kalau udah dapat dari dua kasus ini, Sobat AK, himpunannya itu kita gabungkan, bukan diiris ya. Karena ini merupakan dua himpunan yang saling lepas gitu. Jadi kita perlu gabungin. Nanti kalau digabungin, solusinya itu adalah dari min 5 per 6, terus sampai 1, dilanjut dari 1 sampai 5 per 4. Artinya, X-nya kita ini berada di antara 5 per 6 sampai 5 per 4. Itu berarti ini sesuai dengan pertidaksamaan atau himpunan yang kita punya di soal, yang berarti A-nya adalah 5 per 6 dan B-nya itu adalah 5 per 4. Gitu ya. Oh ya, ini tadi ada salah penulisan sedikit Sobat AK. Jadi yang ditanya di sini adalah 6A tambah 4B gitu ya. Nah, ini jadi kalau dikali 6A berarti 6 dikali 5 per 6 ditambah 4 dikali 5 per 4 gitu ya. Coret-coret hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah yang C. Ya, berikutnya itu adalah soal tentang barisan dan deret ya. Yang di sini kasih contoh barisan aritmatika. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, A1, A2 sampai AN merupakan barisan aritmatika. A1, A2-nya itu sama aja dengan U1, U2, dan seterusnya, Sobat AK. Jadi nggak perlu khawatir ya dengan notasi seperti ini. Cuma beda di hurufnya aja kok. Gitu ya.
Nah, kita sudah pernah bahas kalau ada UN, itu sama aja A ditambah N-1 kali B. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berarti kita jadikan aja ke bentuk dasarnya. Untuk yang A5, berarti itu sama aja dengan A tambah 4B sama dengan 19. Gitu ya. Sedangkan untuk yang bawahnya ini, A2 itu kan sama aja dengan A tambah B nih. Terus yang A6 itu sama aja dengan A ditambah 5B. Berarti kalau kita jumlahkan, nanti akan dapat 2A ditambah 6B hasilnya adalah 30. Nah, karena di sini paling enaknya itu kita sederhanain yang A, berarti yang persamaan pertama kita kali 2, sedangkan persamaan yang bawah kita kalikan dengan 1. Nanti persamaan yang atas akan berubah menjadi 2A ditambah 8B, hasilnya 38. Ini ya, sorry, 38. Yang bawahnya itu tetap seperti ini, Sobat AK, sama dengan 30. Nah, dari sini Sobat AK bisa lihat, bisa kita kurangin jadi 2B sama dengan 8, artinya bedanya itu adalah 4. Nanti bisa kita masukkan persamaan yang pertama, sehingga nanti didapat A-nya itu adalah sama dengan 3. Bisa dicek ya. Nah, pertanyaan soalnya adalah A1 tambah A2 sampai dengan A8. Yang berarti ini mencari jumlah 8 suku pertama. Jumlah 8 suku pertama. Berarti untuk mencari ini kita akan menggunakan rumus SN untuk aritmatika, yaitu N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ya, seperti ini ya Sobat AK. Jadi kalau kita masukin, N-nya kan 8 nih. 8/2 dikali, 2 kali suku pertamanya itu 6, ditambah N-1-nya berarti 7, dikali bedanya 4. Jadi dapatnya 4 dikali 6 ditambah 28 ya. Sama aja 4 dikali 34. 4 kali 34 ini hasilnya adalah 136. Jadi jawabannya yang B ya, yang Bravo. Oke, soal selanjutnya, soal tentang peluang ya. Jadi kelihatannya ini ada sebuah kotak yang setiap kotaknya itu punya komposisi warnanya Sobat AK ya. Jadi tolong dipahami konsepnya, jangan ngapalin jawaban tentunya ya. Nah, kita punya di satu kotak itu total ada 12 bola, di mana 4 diantaranya berwarna kuning, sisanya hitam. Oke, ada 4 kuning. Berarti sisanya itu adalah 8 bola berwarna hitam. Ya. Kemudian diambil 4 bola secara acak. Nah, kalau soal yang seperti ini udah pasti pakai kombinasi Sobat AK. Karena cuma ngambil doang ya, nggak memperhatikan urutan. Alasan kombinasi itu bukan karena secara acak, tapi karena tidak memperhatikan urutan. Nah, dari sini, ketika teman-teman belum baca pertanyaannya, teman-teman udah bisa mendapat ruang sampelnya. Itu gimana? Ada 12 bola, diambil 4 ya kan? 12 bola diambil 4 berarti 12C4. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan pertanyaan ini adalah peluang setidaknya ada 1 bola kuning. Berarti peluang lebih dari sama dengan 1 kuning ya. Berarti bisa 1 kuning, 2 kuning, 3 kuning, 4 kuning. Nanti peluangnya itu kita tambahin satu persatu. Cuma kalau kayak gini kan ada 4 kasus yang harus kita hitung. Nah, kalau kayak gitu, lebih baik kita menggunakan kejadian komplemennya, Sobat AK. Jadi, komplemennya lebih dari sama dengan itu kan kurang dari ya. Kurang dari 1 kuning itu artinya apa? Oh, artinya nggak ada warna kuning sama sekali. Gitu. Artinya sama aja dengan 1 min peluang 4 hitam. Gitu ya. Jadi, gampang banget nih soalnya. 1 min peluang 4 hitam itu, hitamnya diambil dari 8. Berarti 8C4 dibagi 12C4 ya. Oke, kita coba hitung bareng-bareng. Jadi 1 min 8C4 itu berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 gitu ya. Per 4, 3, 2, 1. Dibagi sama 12, 11, 10, 9 dibagi 4, 3, 2, 1. Kak, kok cuma kayak gini doang? Iya, aslinya kan ada 4 faktorial per 4 faktorial. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Oh maaf ya, kalau yang bawah 8 faktorial maksudnya ya. Iya, jadi sama aja. Ini kan langsung hilang bisa ya. Coret-coret, coret-coret. Nah, di sini sama-sama ada ini ya, bentuk perkalian ya. Nah, ini coret juga. Jadi tinggal kita sederhanakan aja bentuk yang ini. Yuk kita coba. Ada 6 sama 12 bisa jadi 2 nih. Kita pakai nanti. Ada 5 sampai 10 bisa jadi 2. Kita pakai juga. Nah, 2 kali 2 kan 4 ya. Bisa coret nih. Sama 8, jadi sisa 2 di atas. Berarti sama aja 1 min, pembilangnya nanti 2 kali 7, 14.
Penyebutnya 11 kali 9, 99. Nah, hati-hati ya dengan option yang ini. Karena kita mau carinya itu 1 minnya. Berarti kalau 1 min 14 per 99, artinya sama aja dengan 85 per 99. Jawabannya adalah yang A. Oke, ya. Berikutnya, dapat info katanya ada teknik yang itu Kak, substitusi pakai U. Oh, berarti integral substitusi maksudnya. Nah, bentuk integral substitusi kira-kira ya ini saya kasih yang basicnya aja ya. Nggak tahu mungkin nanti pas hari H itu mungkin lebih susah atau enggak. Nah, kita coba lihat aja. Konsepnya substitusi biasanya salah satu bentuk apabila teman-teman misalkan nanti turunannya itu udah ada. Nah, ciri-cirinya itu biasanya pangkatnya selisih 1. Nah, ini kalau coba kita kita gedein dikit lah. Nah, ini ya. Nah, kalau sobat akal lihat, ini ada nih yang pangkatnya beda 1 ya. Ada x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama 4x tambah 8. Nah, kita patut curiga kalau bentuk yang si pangkat kuadratnya inilah yang akan menjadi U-nya kita. Nah, cara pertamanya basic ya. U sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, kalau kita turunkan, langkahnya itu selalu seperti ini, Sobat AK. Nah, di sini kita udah dapat du per dx-nya itu sama dengan 2x tambah 4. Kita perhatikan dengan bentuk yang ini. Kalau kita perhatikan, ini ada hubungannya nih. Yaitu 2 kalinya ya. 2 kali 2x tambah 4. Nah, berarti pemisahan kita udah bener nih. Ya. Oke, jadi kita akan ganti yang di dalam akarnya ini dengan U. Nanti dx-nya juga diganti. Kalau teman-teman ngerasa agak bingung, langsung tukar tempat aja. Dx-nya itu sama aja du per 2x tambah 4. Nanti integral kita itu akan menjadi integral 2 dikali 2x tambah 4. Penyebutnya itu adalah U pangkat 1 per 3. Kenapa pangkat 1 per 3? Karena akar pangkat 3. Nah, dx-nya kita ganti dengan du per 2x tambah 4. Coret-coret, sah. Nah, tujuan kita mensubstitusi, kita bisa mencoret salah satu bentuk yang ada di integral tersebut. Seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian U-nya kita naikin dulu yuk kalau misalnya bingung. Jadi integral 2 U pangkat min 1 per 3 du. Nah, konsep integral itu kan pangkatnya kita tambahin 1. Jadi yang koefisiennya di min aja. U pangkat min 1/3 Sobat AK tambahkan dengan 1 ya. Tambahin 1, oh berarti jadinya 2 per 3 dong nih. Ya. Nah, dibagi sama pangkat yang baru gitu. Ditambahin C ya. Nah, jadi kalau dinaikkan ke atas nanti jadinya 2 dikali 3 per 2 U pangkat 2 per 3. Coret. Kita cari yang ada 3, terus nanti U-nya itu kita ubah ke bentuk yang semula. Ingat ini karena ada pangkat per 3 jadi ada akarnya lagi ya. Akar pangkat 3 dari x kuadrat x kuadrat plus 4x tambah 1, kita lihat karena masih ada pangkat 2-nya nanti jadi seperti ini. Nah, kita cari deh yang mirip. Mana tuh? Oh, ternyata jawabannya yang Charlie ya. Gitu. Ya. Berikutnya, atau soal terakhir ya di pembahasan kita, yaitu sesi dapatnya itu katanya polinomial. Katanya teorema sisa. Oh, dia bilang yang pernah kita belajar Kak. Oh, berarti kalau yang kita pernah belajar itu yang tentang ini Sobat Kak. Nah, perhatikan teorema sisa yang digunakan di sini adalah ketika polinomial kita itu dibagi sama polinomial berderajat 2. Jadi nanti sisanya itu pasti berbentuk AX ditambah B yang menyatakan sisanya itu adalah fungsi linier. Nah, jadi gampang ya harusnya. Nah, maksudnya dibagi 2x min 1 sama dengan 4, itu tidak lain adalah P4 sama dengan, kebalik ya. P setengah gitu ya, sama dengan 4. Dan yang satunya lagi, ini P1 sama dengan min 4. Nah, ngomong-ngomong, nilai polinomial di suatu akar itu bakal sama aja dengan sisanya juga, Sobat akar. Gitu. Berarti yang di bawah juga sama ya. Ini sama aja dengan S1 juga. Nah, kalau teman-teman lihat atau Sobat akal lihat, pasti deh. Dia itu bakal dibaginya itu dengan faktor atau dengan polinomial hasil perkalian faktornya. Bentar-bentar Kak, maksudnya gimana nih? Iya, kita lihat. Ini itu pasti faktornya adalah 2x min 1 sama si x min 1 ini. Gitu. Jadi nanti sisanya itu kita bisa menggunakan yang tadi.
Nah, cara dapetin A sama B-nya gimana, Kak? Oke, dari sini Sobat AK lihat. Yang pertama nih, kan ada S setengah. Berarti ini pengganti nilai dari X-nya. Ya. Maka nanti akan dapat setengah A ditambah B sama dengan 4. Sedangkan untuk yang bawahnya adalah A ditambah B sama dengan min 4. Kenapa A? Karena tadi satunya kita bisa masukin ke sini sebagai pengganti X. Dikurang gitu kan. Jadi min setengah A nanti sama dengan 8. Yang berarti A-nya adalah min 16. Kalau A-nya min 16, berarti Sobat AK bisa masukkan min 12 ditambah B sama dengan min 4. Min 16 maksudnya, ya kan saya udah ngasih tahu jawabannya dulu tuh. Jadi B-nya adalah 12. Yang berarti kita dapat jawabannya yang bravo. Oke? Kira-kira gitu aja Sobat AK untuk kali ini. Jangan anggap ini sebagai hafalan, tapi pahamin konsepnya secara mendalam supaya ujiannya berhasil. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.